Lanjut ya. Kalau tadi kita ngomongin bagaimana kemudian kita tidak merugikan orang lain, dan kemudian melakukan pembelaan terhadap tanah air kita sendiri karena rasa syukur, alasan lainnya apa ya? Gitu. Alasan lainnya pastinya buat kepentingan kita sendiri, betul. Misalnya nih, kita berusaha agar negara kita tidak dijajah lagi, ya. Dan penjajahan ini tidak hanya dalam bentuk fisik kan ya, termasuk juga penjajahan dari segi pemikiran, ideologi, penjajahan dalam bentuk penguasaan ataupun monopoli ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Eh, Kepentingannya buat siapa? Kenapa kita berusaha agar hal-hal demikian tidak terjadi? Ya buat kita sendiri, karena kita pengen hidup sejahtera di bumi kita yang tercinta ini. Kita pengen perekonomiannya berjalan dengan baik gitu ya, kondisinya stabil, lalu kemudian politik yang ada di negara ini, kepemimpinan, pemerintahan, dan seluruhnya yang terkait dengan pengaturan negara ini adalah diisi oleh orang-orang yang amanah, yang baik gitu ya, yang benar-benar mikirin kepentingan rakyat, dan salah satu rakyat itu adalah kita gitu. Supaya kita juga nantinya bisa punya lapangan pekerjaan gitu ya, kita bisa dapat kalau kita sekarang lagi ngimpi-impiin gitu ya karir, suatu saat saya pengen karirnya kayak gini, saya pengen punya pekerjaan kayak begini, kehidupan saya kayak begini, itu baru kita bisa sampai ke sana teman-teman. Cita-cita itu akan bisa terwujud kalau misalkan suportif environment-nya nih, Indonesia nih tempat kita tinggal ini juga dalam kondisi aman dan nyaman, damai ya. Jadi memastikan negara ini baik-baik saja juga adalah bagian dari pertama tentang rasa syukur. Yang kedua adalah buat kepentingan kita sendiri nih di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita apatis, kita nggak peduli, kita nggak mau ambil peran gitu ya dalam menjaga negara ini, ya yang rugi kita sendiri. Ah, saya pindah aja ke luar negeri. Kalaupun kita pindah ke luar negeri, gitu ya, Anda kan harus juga dulu berjuang menjadi warga negara-negara lain, bukan? Gitu. Dan Anda akan tetap dianggap sebagai seorang imigran dengan beberapa mungkin apa perlakuan-perlakuan yang mungkin akan berbeda gitu dari orang-orang yang memang asli di negaranya gitu. Jadi eh, pertama ya kita harus berusaha untuk hidup baik dulu di negara kita sendiri. Kalaupun kita dapat kesempatan belajar di luar atau bekerja di luar dari Indonesia, maka itu adalah bagian dari caranya kita gitu mengembangkan diri kita, lalu kemudian juga mengembangkan negara kita. Jadi kita butuh itu teman-teman. Ayo, kenapa ya saya harus begini dan begitu gitu. Misalnya nih sekarang lagi banyak banget gitu ya ideologi-ideologi yang kemudian dipaksakan untuk diterima oleh bangsa ini. Penyimpangan-penyimpangan perilaku, penyimpangan seksual, penyimpangan pemikiran gitu. Kalau semalam saya dengar bahkan mulai ada tuh gitu ya yang makin banyak yang bilang bahwa contohnya nih ideologi PKI itu nggak bermasalah, lu nggak apa-apa partai PKI, partai kayak PKI itu ada lagi. Gitu. Ya. Seakan-akan sejarah masa lalunya tuh banyak yang bohong gitu. Sementara mayat-mayat yang kemudian ada itu nggak bukan kebohongan gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ngerasain, saya nggak ngerasain, tapi saya juga tahu dari orang-orang tua saya gitu betapa mencekamnya masa itu, betapa menakutkannya gitu. Dan bahkan ibu saya terbiasa loh nyanyi-nyanyi ada lagu namanya lagu-lagu Ganjar gitu ya. Ternyata ibu saya baru tahu gitu ya setelah peristiwa itu bahwa itu adalah artinya Ganyang Jenderal. Dan itu adalah ideologi pemikiran dimasukin dalam bentuk lagu-lagu, musiknya enak mungkin. Nggak ngerti itu istilahnya apa, ternyata adalah dimasukin tuh sugesti bahwa mereka harus menghabisi para jenderal. Itu kan termasuk salah satu bentuk dari eh, penyerangan ya secara ideologis. Yang ngejajah bukan orang luar tapi negara kita sendiri yang pengen menguasai gitu, pengen bertahta di negara ini dengan cara apapun. Apalagi kalau nggak percaya agama, apalagi nggak percaya Tuhan, nggak takut gitu ya sama Tuhan, ya udah apapun bisa dilakukan. Dan kalau kita setiap kali dapat tantangan seperti itu, pada akhirnya Indonesia bisa survive gitu ya. Sejauh ini kita bisa survive karena kita masih punya rakyat yang kemudian pasang badan gitu ya, masih ada para pemimpin agama gitu,
yang kemudian dengan seluruh pengorbanannya gitu ya berusaha meluruskan kembali pemikiran-pemikiran rakyat gitu. Masih ada pejuang-pejuang gitu ya yang ingin nasionalisme ini didasari pada sesuatu yang membawa kebaikan. Nah, masalahnya adalah kita bisa nggak ya nerusin itu? Kita bisa nggak ya ngejaga negara ini supaya baik-baik aja seterusnya dan terus survive? Ya, dimulai deh dari apa yang kita bisa kerjain. Bela negara. Mungkin kalau pengertiannya bela negara bisa secara fisik ya, ya kalau memang kita diserang, dijajah secara fisik ya kita harus melawan kan gitu. Ya. Lalu kemudian kalau memang kita dimasukin gitu ya ideologi-ideologi yang negatif yang nggak baik buat apa penerus bangsa ini, ya kita coba halau, kita filter. Itu kenapa teman-teman ada di lembaga pendidikan, pengen lebih pinter kan, lebih cerdas gitu ya, dapat pemikiran-pemikiran yang baik gitu ya. Jangan lupa teman-teman punya tempat ibadah, punya sarana belajar akan agamanya sendiri gitu. Mungkin kalau yang Buddha atau Hindu mungkin tempatnya agak lebih terbatas ya, tapi pasti ada. Yang Muslim tempatnya banyak, yang eh, apa yang Katolik dan Kristen mungkin juga bahkan ada juga kan ya di kampus juga ada UKM-UKM yang berdasarkan agama, artinya memang belajar lagi gitu agama masing-masing. Kenapa enggak? Gitu. Buat ngasih filter aja supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa tetap langsung ngeblok jika ada pemikiran-pemikiran yang itu akan membawa kita pada kesesatan kan gitu. Ya. Kita menghargai atau kita tidak menjudge, kita tidak menghakimi orang-orang yang masih berbuat keburukan. Tapi kita jaga supaya kita tidak terbawa pada keburukan itu. Dan syukur-syukur kalau kita bisa mempengaruhi orang lain supaya menghilangkan keburukan-keburukannya, lalu kemudian bersikap dan perilaku yang lebih positif. Karena kalau di sekitar kita orang-orangnya, kita nggak peduli, ah yang penting sayanya baik. Tapi sekitar kita nggak baik, teman-teman. Mau nggak mau, kita sendiri kena imbasnya. Pernah nggak sih ngerasain punya tetangga yang perilakunya nggak baik, dan kita nggak peduli, udahlah, bodo amat, itu orang lain. Ujung-ujungnya kalau mereka ribut, kita juga yang kena. Rumah kita juga kena dilemparin, dan lain sebagainya. Gambarannya tuh kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin nggak peduli sama lingkungan sekitar kita. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menjaga tanah air kita sendiri. Ya, hal-hal simpel lain lagi, misalnya ngejaga kebersihan, ya taruhlah misalnya lagi di kemarin saya bareng gitu ya sama mahasiswa-mahasiswa lalu numpain minuman di lift tapi nggak peduli gitu ngerasa ada OB mungkin malah pada ketawa-tawa keluar lift karena saya udah terlalu lelah ya saya nggak mau ngomentarin cuma maksudnya gini Anda yang ketawa-tawa Anda yang bercanda-bercanda Anda yang bikin itu tumpah Anda yang bikin itu bahaya loh buat orang lain kalau kemudian dia nggak tahu kepleset lalu OB yang harus tanggung jawab atau paling tidak Anda yang lari panggil OB minta tolong beresin di situ ada yang tumpah. Ya, karena saya udah kenapa saya agak males gitu ya kemarin ngomentarinnya karena sepanjang di lift itu ada dosen dua orang terus aja ngatain temennya dengan istilah anjing. Saya tanya deh ke teman-teman buat yang masih biasa gitu ya nyebut istilah-istilah binatang gitu saya nyebut anjing beneran karena biarin aja biar teman-teman juga dapat contohnya tanya ada nggak sih orang tua ibu dan bapak yang mau anaknya disebut-sebut anjing walaupun itu dalam tataran bercanda gitu ya anak yang dilahirkan dari rahimnya dibesarkan gitu dengan susah payah dengan segala macam pengorbanan dari orang tua ayah dan ibunya lalu pada saat besar mereka coba berteman dengan orang-orang yang ngata-ngatain mereka anjing apakah orang tuanya melahirkan anjing dan itu ada loh ya para ulama gitu ya tabiin eh, eranya setelah Nabi itu bahkan memperingatkan apakah ayah dan ibunya melahirkan binatang-binatang sehingga kata-kata binatang ternyata culture ini tuh udah dari zaman dulu gitu betapa mudahnya kita menyebut manusia lain dengan istilah-istilah binatang ya yang kayak gitu-gitu kurangin deh ilangin biasakan berpikir bukan cuma dari apa yang kita seneng doang apa yang menurut kita oke doang ini biasa kok ini bercanda ini kok ini kita terus ngasih excuse buat perilaku-perilaku kita yang sebenarnya kita secara naluri itu tahu itu salah itu nggak baik
Tapi kita terus nyari alasan kenapa itu jadi baik untuk dilakukan. Nah, yang kayak gini-gini nih yang pada akhirnya ujung-ujungnya jadi koruptor dan lain sebagainya. Karena dia akan menemukan rasionalisasi atas segala perbuatan buruknya. Oh, saya boleh begini karena ini. Oh, ini nggak apa-apa kok karena begini. Terus aja. Saya berharapnya sih mahasiswa saya yang sudah ada di kelas pengembangan karakter, come on. Anda lebih baik daripada itu. Mulut Anda, lisan Anda, lidah gitu ya, yang Tuhan ciptakan buat kita. Itu adalah untuk ngomong yang baik-baik. Di sini ada kemuliaan, teman. Dan kalaupun itu jadi hina, itu karena teman-teman yang memilih untuk hina. Ya, jadi salah satu cara membela negara juga caranya dengan apa? Berperilaku yang baik, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan orang dengan baik, saling menyenangkan, saling bantu, saling support, tanpa harus merendahkan ataupun mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain, atau bahkan kemudian mengecilkan harga diri orang lain. Sehingga muncul yang namanya kerukunan, kasih sayang. Kan jadinya damai ya. Banyak hal lagi yang lain ya, tadi kebersihan lah, menjaga komunikasi, menjaga hubungan. Yang berikutnya banyak sekali. Kerjakan aja, pikirkan aja sehari-hari. Apa yang hari ini bisa saya lakukan ya, kebaikan apa yang bisa saya lakukan, itu aja dulu dimulai. Anda adalah apa yang Anda pikirkan pada saat Anda bangun tidur, percaya nggak? Ya. Pada saat bangun tidur yang kepikiran pengen ngeliat Twitter, nyari-nyari NCT, pressure, dan lain-lainnya, ya itu diri Anda. Harga diri Anda cuma segitu. Cuma jadi orang yang terus-terus ngejar-ngejar idola yang mungkin nggak bisa digapai juga. Ya. Alangkah luar biasanya gitu ya. Ada juga sih ya yang bangun tidur langsung mikir makan apa ya, sholat juga belum. Dia udah mikirin makan. Tapi luar biasa negara ini bisa kuat kalau misalkan anak-anak mudanya nih kayak teman-teman dan seluruh warganya sebenarnya ya, seluruh masyarakat bangun tidur yang terpikir adalah oh iya pengen ibadah dulu gitu ya. Apalagi mayoritas yang muslim kan memang harus sholat subuh. Bangun tidur yang terpikir tuh apa ya yang bisa saya lakuin hari ini ya, saya mau ngapain ya, mau bikin ini mau bikin itu, mau ngumpul sama temennya ini temennya itu gitu ya, pengen bikin sesuatu dan lain sebagainya. Wah, luar biasa negara ini, akan banyak karya-karya hebat gitu. Kan membuat sesuatu dimulai dengan apa, niat dulu, terus mau mikir. Simpel ya, luar biasa. Kadang saya juga nggak mungkin, oh iya itu kenapa kali ya dia ya, di kitab suci tuh Allah juga nyebutnya nyuruh kita mikir mulu gitu. Karena memang semuanya diawali dari pemikiran, asah pemikiran kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu. Ya, teman-teman, itu dari segi bela negara. Selebihnya nanti saya kasih bahannya untuk bacaan-bacaan, tapi balik lagi ke kita bahwa ini bukan sesuatu yang harus dianggap remeh dan juga nggak harus, bukan sesuatu yang harus dianggap berat-berat banget, enggak. Apapun sumbangsih positif yang kita berikan buat negara kita, itu adalah bagaimana cara kita membela negara kita, mencintai Indonesia. Itu adalah bagian dari ibadah juga. Saya yakin hampir semua agama nggak ada yang suruh hancurin negaranya sendiri kan, ya. Jadi eh, obrolan, bukan obrolan ya, karena kita nggak interaktif hari ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa menerima dengan lapang dada, positif. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Eh, Pikirkan lagi baik-baik tentang Anda mau apa, ya. Karena ini bukan tentang dapat nilai untuk kuliah pengembangan karakter, tapi lebih berpikir adalah buat masa depan teman-teman sendiri. Anda mau jadi orang yang kayak apa? Anda mau ngapain? Anda pengen akhir hidup Anda gimana sih nanti? Oke, ya. Lanjut. Selanjutnya adalah tentang tugas ya. Makalah yang menjadi tugas UAS hari untuk nanti UAS ya. Mulai kerjain sekarang ya. Makanya saya sengaja paksa-paksa ini bikin videonya harus nyampein ini supaya teman-teman punya banyak waktu, jangan lagi ada yang terlambat karena nanti nilainya akan saya kasih 50 loh ya kalau udah lewat dari deadline. Teman-teman, tugasnya adalah cari deh orang-orang sekitar Anda. Tokoh juga boleh ya kalau teman-teman kenal dan bisa nyamperin gitu ya.
Empat orang, empat orang, baik tokoh maupun orang-orang di sekitar Anda lah, gitu ya. Siapapun boleh. Yang menurut Anda mereka inspiratif loh. Gitu. Wah, ini kayaknya inspiratif banget deh dari segi pemikirannya, perilakunya, dan lain-lain. Misalnya nih, ada orang yang jujur banget, lalu Anda pengen belajar dari orang itu. Interview tugas. Wawancara. Kenapa sih mereka punya sikap demikian? Pemikirannya seperti apa? Bagaimana mereka menjalani hari-harinya? Bagaimana mereka menjaga nilai-nilai tadi? Bagaimana kemudian, kok misalnya ya tadi, kok bisa sih jujur banget? Apa sih alasannya? Gimana sih cara ngejaga kejujuran itu? Ya, boleh orang tua, boleh keluarga, boleh orang sekitar dan siapapun atau teman-teman pengen tokoh tertentu yang teman-teman memang suka samperin tapi harus interview wawancara gitu ya. Bahkan misalkan satpam di komplek perumahan sekalipun atau pembantu kita di rumah itu tuh nggak apa-apa. Dimana teman-teman bisa nemuin hal-hal positif yang kemudian teman-teman menjadikan itu inspirasi buat hidup. Interview ya, berarti tiap orang minimal ada 4 orang kan ya yang kita interview, tiap orang itu satu halaman ya, untuk tiap orang satu halaman. Lalu setelah itu teman-teman hasil interviewnya apa, itu minimal ya satu halaman ya, boleh lebih. Lalu kemudian apa sih yang teman-teman ambil ya hikmah dari tiap orang ini. Misalkan yang A, ceritanya kayak gini, pertanyaan Anda apa, jawaban dia apa, dan lain sebagainya. Lalu apa yang Anda simpulkan dari orang yang A, yang B, dan seterusnya. Ya, jadi ada 4 orang yang diinterview. Itu aja tugasnya untuk nilai UAS. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat hidup teman-teman sendiri. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.